Padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini.
Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan survei, melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri, begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat, begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya nih melalui polling di media sosial ya Tribuners ya yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa
terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan survei, melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai
130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refly Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi
intervensi Tribuners terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mochtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga
Menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muhtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini, Tribuners, akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau respons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat
tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun, Tribuners, yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri, begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat, begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah
Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribuners terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan
Survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri, begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat, begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89% dengan sebuah sampling datanya nih melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Muhtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muhtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini. Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka.
Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan survei, melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Muchtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muchtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini, Tribuners, akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau respons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat
tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan survei melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak
pernah sampai mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribuners terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan
Survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri, begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat, begitu kan? Karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89% dengan sebuah sampling datanya nih melalui polling di media sosial ya Tribuners ya yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka.
Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Muchtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muchtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini, Tribuners, akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau respons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat
tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi, di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa
semasa SMA Pak Jokowi, bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia, tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribuners setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribuners terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan
kejanggalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya nih melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya, yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini cermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi, di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi
intervensi Tribuners terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga
Menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muhtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi, Tribuners, terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini, Tribuners, akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau respons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat
tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun, Tribuners, yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri, begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat, begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mochtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mochtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa
SMA Pak Jokowi, bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia, tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau respons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan
sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya, yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribuners, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi
intervensi Tribuners terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mochtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga
Menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muhtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi, Tribuners, terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini, Tribuners, akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat
tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan survei melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun, Tribuners, yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mochtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mochtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa
masa SMA Pak Jokowi, bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia, tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau respons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan
sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya nih melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi
intervensi Tribuners terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga
Menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muhtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi, Tribuners, terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini, Tribuners, akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat
tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun, Tribuners, yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya, yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mochtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini, sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mochtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah
Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan
Survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri, begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat, begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89% dengan sebuah sampling datanya nih melalui polling di media sosial ya Tribuners ya yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Muhtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muhtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka.
Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Muchtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muchtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi, Tribuners, terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini, Tribuners, akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau respons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat
tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah
Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribuners terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan
Survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri, begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat, begitu kan? Karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89% dengan sebuah sampling datanya nih melalui polling di media sosial ya Tribuners ya yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mochtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mochtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka.
Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89% dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Muchtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muchtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi, Tribuners, terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini, Tribuners, akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini, 66,9% masyarakat
tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun, Tribuners, yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya, yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini, sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi, di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa
SMA Pak Jokowi, bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia, tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau respons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan
sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya, yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mohtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Mohtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi
intervensi Tribuners terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini Tribuners akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seakan nggak mau kalah, kubu Roy Suryo CS ini juga kemudian membuat survei tandingan. Hal ini disampaikan oleh Refli Harun Tribuners yang mana menyebutkan survei ini dibuat setelah adanya pernyataan dari Bareskrim Polri begitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Nah, ketika itu pertanggal 25 Mei disebutkan bahwa 90% orang ini sudah tidak setuju soal statement atau pengumuman yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya hasil ini juga sama dengan polling yang juga sudah dibuat begitu kan, karena hal ini menurutnya juga sejalan dengan isu-isu terkait misalnya apakah percaya dengan yang diumumkan Bareskrim, sehingga yang memilih tidak percaya ini diakuinya 89%. Dengan sebuah sampling datanya ini melalui polling di media sosial ya Tribuners ya, yang mencapai 130.000 pengisi polling ini sendiri. Pihak Roy Suryo ini kemudian menyebutkan bahwa polling dengan pernyataan lebih percaya Bareskrim atau Roy Suryo ini juga didapatkan bahwa memang kebanyakan begitu kan ini menyebut bahwa tidak percaya 89% kepada Bareskrim. Kemudian Refli Harun ini juga mengklaim survei ini sudah menggunakan total 2 juta data kalau dibandingkan dengan survei indikator begitu ya yang juga hanya mengambil sampling dari beberapa orang melalui sambungan telepon. Benar, Roy Suryo saat ini kemudian naik pitam ketika menanggapi tuduhan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut dirinya dan teman-temannya punya proyek besar dalam tanda kutip di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo ini bahkan meminta Ali Ngabalin untuk bercermin dan menantang untuk bisa membuktikan ucapannya itu. Jika tuduhan proyek besar ini tidak terungkap, menurut Roy Suryo, maka Ali Mochtar Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas. Roy Suryo juga naik pitam ketika dituduh memiliki proyek besar di balik isu Pak Jokowi ini. Sehingga
Menurutnya bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada orang atau dalang di balik aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ali Ngabalin sendiri mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Bahkan Ngabalin juga membocorkan ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat kepada dirinya. Ali Muhtar Ngabalin ini membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi ini, Tribuners. Menanggapi hal itulah, Roy Suryo kemudian merasa bahwa Ali Ngabalin ini telah berbohong begitu ya, padahal latar belakang Ngabalin adalah seorang profesor. Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan ucapannya mengenai proyek besar ini. Namun jika tudingan itu tidak terbukti, menurut Roy Suryo, maka Ali Ngabalin harus menggantung kepalanya di Monas, Tribuners. Roy Suryo juga mengklaim bahwa ia dan teman-temannya merupakan peneliti yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada. Saat diputar kembali pernyataan Ali Ngabalin, Roy Suryo juga meminta agar Ngabalin ini bercermin, Tribuners, karena menurutnya tudingan Ngabalin ini lebih pantas disematkan kepada dirinya sendiri. Roy Suryo bahkan menyebut Ali Ngabalin sebagai profesor yang provokatif begitu ya, sehingga ia menduga bahwa ada uang yang harus diterima dirinya namun tidak pernah sampai. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul, Tribuners, dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners, nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1980 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu, Tribunar, setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Joko Widodo. Ia bahkan menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki sama atau identik begitu ya dengan milik Pak Jokowi. Ini juga merupakan keterangan yang cukup jelas mengenai sekolah dari Pak Jokowi yang belakangan ini juga dipermasalahkan. Nantinya teman-teman dari Pak Jokowi ini, Tribuners, akan menjadi garda terdepan begitu ya untuk melawan mereka yang terus menarasikan mengenai ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo CS sekarang ini membuat survei tandingan soal ijazah Jokowi dengan metode yang berbeda tentunya. Ini menanggapi atau merespons lembaga survei indikator yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh survei indikator ini 66,9% masyarakat
tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah UGM. Sementara hasil survei kubu Roy Suryo CS ini disebutkan 89% tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah berkomentar ya mengenai hasil survei indikator yang menyebut bahwa berarti ya memang masyarakat ini punya logika dan penalaran yang sehat dalam melihat isu ijazah palsu ini. Meskipun kemudian merasa heran pada Roy Suryo yang masih tidak percaya begitu ya, Pak Jokowi ini kemudian meminta semua pihak untuk melihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Nah, peneliti dari indikator atau survei indikator ini sendiri kan sebelumnya melakukan metode telepon ya dengan sampling yang memang diambil sebelum mendapatkan angka 66,9% Tribuners yang nggak percaya atau kurang percaya bahwa Pak Jokowi ini sudah memalsukan ijazah. Artinya hanya 19,1% saja yang percaya mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh